Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Rizka Winarti dengan NPM 21010200004 akan menyampaikan tentang perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional. Perkembangan dan klasifikasi. Akuntansi harus memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus berubah dan mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang ada dalam lingkungan operasinya. Akuntansi memberikan informasi pengambilan keputusan kepada pasar surat berharga umum domestik dan internasional yang sangat besar. Akuntansi telah memperluas lingkupnya terhadap konsultasi manajemen dan menggabungkan teknologi informasi yang makin berkembang ke dalam sistem dan prosedurnya. Dengan mengetahui perkembangan akuntansi dan perbedaan akuntansi dari negara-negara lain, akan membuat kita melakukan klasifikasi. Mengapa kita harus melakukan klasifikasi? Karena klasifikasi merupakan dasar untuk memahami dan menganalisis mengapa dan bagaimana sistem akuntansi nasional itu berbeda-beda. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk mengelompokkan sistem akuntansi keuangan menurut karakteristik khususnya. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Yang pertama, sumber pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan atau profitabilitas dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko yang terkait. Yang kedua, sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Di dunia barat, di negara-negara yang menganut kodifikasi hukum, aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan mencakup banyak prosedur. Faktor yang ketiga adalah perpajakan. Di beberapa negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Yang keempat, ikatan politik dan ekonomis. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis. Banyak negara berkembang menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan di tempat lain dengan cara terpaksa maupun dengan pilihan mereka sendiri. Faktor selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait. Sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan melakukan berbagai perubahan harga ke dalam perhitungan keuangan mereka. Selanjutnya yang keenam, tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama, termasuk masalah akuntansi yang dihadapi. Faktor yang ketujuh adalah tingkat pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Sebagai contoh, pelaporan teknis yang kompleks mengenai varian perilaku biaya tidak akan berarti apa-apa kecuali para pembaca memahami akuntansi biaya. Dan yang kedelapan adalah budaya. Budaya artinya nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Ada 4 dimensi budaya, di antaranya individualisme, yaitu kecenderungan terhadap suatu tatanan sosial yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tatanan yang tersusun ketat dan saling tergantung. Yang kedua,
Jarak kekuasaan, yaitu sejauh mana hierarki dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan organisasi secara tidak adil dapat diterima. Dan yang ketiga, penghindaran ketidakpastian adalah sejauh mana masyarakat tidak merasa nyaman dengan ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti. Dan yang keempat, maskulinitas versus feminitas, yaitu sejauh mana peran gender dibedakan serta kinerja dan pencapaian yang dapat dilihat nilai-nilai maskulin yang tradisional ditekankan daripada hubungan dan perhatian atau nilai-nilai feminim yang tradisional. Beberapa ahli sekarang menyebutnya sebagai orientasi pencapaian. Berikut ini adalah 4 dimensi nilai akuntansi yang dapat memengaruhi praktik pelaporan keuangan suatu negara. Yang pertama, profesionalisme versus ketetapan wajib pengendalian. Preferensi terhadap pertimbangan profesional individu dan regulasi sendiri kalangan profesional dibandingkan terhadap kepatuhan dan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Yang kedua, keseragaman versus fleksibilitas. Preferensi terhadap keseragaman dan konsistensi dibandingkan fleksibilitas dalam bereaksi terhadap suatu keadaan tertentu. Yang ketiga, konservatisme versus optimisme, yaitu suatu preferensi dalam memilih pendekatan yang lebih bijak untuk mengukur dan mengatasi segala ketidakpastian di masa depan daripada memilih pendekatan yang sekedar optimis namun berisiko. Dan yang keempat, kerahasiaan versus transparansi, yaitu preferensi atas kerahasiaan dan pembatasan informasi usaha menurut dasar kebutuhan untuk tahu dibandingkan dengan kesediaan untuk mengungkapkan informasi kepada publik. Empat pendekatan terhadap perkembangan ekonomi. Yang pertama, berdasarkan pendekatan makroekonomi. Praktik akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Tujuan perusahaan umumnya mengikuti dan bukan memimpin kebijakan nasional, karena perusahaan bisnis mengoordinasikan kegiatan mereka dengan kebijakan nasional. Yang kedua, kebijakan mikroekonomi. Pendekatan mikroekonomi, akuntansi berkembang dari prinsip-prinsip mikroekonomi. Fokusnya terletak pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, pendekatan disiplin independen. Akuntansi berasal dari praktik bisnis dan berkembang secara ad hoc dengan pasar perlahan dan pertimbangan, coba-coba, dan kesalahan. Dan yang keempat, pendekatan yang seragam. Akuntansi distandarisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administratif oleh pemerintah pusat. Keseragaman dalam pengukuran, pengungkapan, dan penyajian akan memudahkan informasi akuntansi dalam mengendalikan seluruh jenis bisnis. Selanjutnya, sistem hukum. Akuntansi hukum umum versus kodifikasi hukum. Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi dan pengungkapan penuh, dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi yang menganut kodifikasi hukum memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi dan akuntansi keuangan dan pajak. Untuk selanjutnya, sistem hukum dari akuntansi penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Pentingnya pasar saham sebagai sumber keuangan terasa semakin berkembang di seluruh dunia. Modal sifatnya makin global, sehingga menuntut adanya standar laporan keuangan perusahaan yang juga diakui secara mendunia. Bagi banyak perusahaan, penyamaan standar laporan keuangan dalam tingkat global akan mengurangi juga biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap aturan keuangan yang berbeda-beda, sehingga modal yang dibutuhkan untuk pengeluaran juga dapat berkurang.
Pelaporan keuangan ganda kini menjadi hal yang umum. Satu set laporan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan domestik lokal, sedangkan satunya menggunakan prinsip akuntansi yang berisi pengungkapan yang ditujukan investor internasional. Beberapa negara yang menganut kodifikasi hukum atau contohnya Jerman dan Jepang mengalihkan tanggung jawab pembentukan standar akuntansi dari pemerintah kepada kelompok sektor swasta yang profesional dan independen. Pembedaan penyajian wajar dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi, seperti depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aset selama masa manfaat ekonomi, atau penyajian wajar, atau jumlah yang ditentukan untuk tujuan pajak atau kepatuhan hukum. Yang kedua, sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aset tetap atau properti diperlakukan seperti sewa operasi yang biasa atau kepatuhan hukum. Dan yang ketiga, pensiun dengan biaya yang diakui pada saat dihasilkan oleh karyawan atau penyajian wajar atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti bekerja atau kepatuhan hukum. Lagi pula, masalah pajak penghasilan tangguhan tidak pernah timbul jika akuntansi pajak dan keuangan merupakan hal yang sama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan dan klasifikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.